Pemirsa, jangan lupa subscribe channel official UTV, like dan nyalakan tombol notifikasi. Jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Bintan membekuk seorang bandar judi siji di Desa Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Dari keterangan tersangka, ia diduga meraup untung hingga puluhan juta rupiah dalam menjalankan roda perjudiannya. Banjir bandang yang menerjang Kota Batu, Malang, Jawa Timur pada 4 November merusak ratusan rumah dan mengakibatkan 10 warga hilang terseret arus. Kejaksaan Negeri Bintan dan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang melangsungkan jalan santai bersama, sembari melangsungkan bersih-bersih di sepanjang jembatan 1 Dompak Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Sabtu 6 November. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah U-News lengkapnya. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kembali menggelar operasi penegakan protokol kesehatan menyasar tempat hiburan malam di ibu kota Sabtu 6 November dini hari. Dari razia tersebut, hanya satu tempat hiburan malam yang melanggar jam operasional. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya pada Sabtu 6 November dini hari menjaring satu tempat hiburan malam yang dinilai melanggar aturan jam operasional selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 1 di Jakarta Pusat. Dalam operasi yang digelar di tempat hiburan malam di kawasan Senayan, Jakarta Pusat ini lantas dibubarkan petugas. Petugas juga mengingatkan pengelola tempat hiburan malam agar taat terhadap aturan jam operasional. Direktur Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Mukti Juharsa, menghimbau kepada para pengusaha tempat hiburan malam agar tetap menjaga ketertiban demi keselamatan bersama dari ancaman COVID-19. Ya, kami mengimbau kepada para pengusaha agar taatilah jamnya ya. Kita nggak melarang mereka berusaha untuk sampai berusaha untuk mengambil rezeki atau keuntungannya, namun atau aturannya ini di level 1 ini 75% boleh di tempatnya, tapi jamnya tetap jam 00 sudah selesai. Kendati demikian, sebagian tempat hiburan malam di Jakarta dinilai mulai tertib dalam menaati peraturan jam operasional di masa PPKM level 1. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV, mengabarkan. Jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Bintan membekuk seorang bandar judi siji di Desa Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Dari keterangan tersangka, ia diduga meraup untung hingga puluhan juta rupiah dalam menjalankan roda perjudiannya. Jajaran Satreskrim Polres Bintan membekuk seorang bandar judi siji di Desa Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Kapolres Bintan AKBP Tidar Wulung Dahono mengatakan, penangkapan bermula dari laporan yang kepolisian terima mengenai adanya aktivitas perjudian yang dilakukan oleh tersangka berinisial JS. Usai menerima laporan, kepolisian langsung mendatangi lokasi dan menemukan JS sedang merekap data perjudiannya. Kepolisian pun menduga JS tidak menjalankan bisnisnya sendirian. Jadi yang bersangkutan ini tugasnya mengformulir dan memberikan info rekapan kepada salah seorang yang sekarang ini sedang dalam penyelidikan. Kemudian seseorang ini pun juga nanti yang memberikan kabar. Dan pada saat memberikan kabar, disitulah diketahui jumlah-jumlah nominalnya dari yang bersangkutan menangnya. Dari penangkapan tersangka JS, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa buku rekapan 2 unit telepon genggam yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksi perjudian serta uang tunai ratusan ribu rupiah. Dari aksinya itu, pelaku diperkirakan dapat meraih untung hingga jutaan rupiah. Kegiatan ini sudah dilakukan kurang lebih 4-5 bulan dengan omset total kurang lebih 40 juta. Nah, jadi cukup luar biasa untuk kegiatan ini. Nah, syukur kami pun juga dapat peran dari masyarakat. Nah, silakan dilaporkan. Kami berhasil melakukan penangkapan dan pengungkapan. Untuk penindakan lebih lanjutnya
sudah kita tindak lanjuti pemberkasan penyidikan dan segera berkoordinasi. Jadi sudah running dalam penyidikan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV, mengabarkan. Dekan Visip Universitas Riau, Syafri Harto, membantah tuduhan bahkan bersumpah tidak melakukan tindak asusila sebagaimana yang dituduhkan salah satu mahasiswanya. Selain menepis kabar tersebut, Syafri juga menuntut mahasiswi pelapor sebanyak 10 miliar rupiah. Saya mahasiswi Hubungan Internasional Visip Unri. Salah satu mahasiswi Hubungan Internasional Visip Unri mengaku telah dilecehkan oleh Dekan Visip Syafri Harto. Menanggapi hal itu, pihak yang tersudutkan Syafri Harto angkat bicara. Ia menegaskan tidak pernah melakukan tindakan pelecehan seksual kepada mahasiswi tersebut. Dikatakan pelecehan seksual yang di video itu saya katanya mencium pipi kiri, pipi kanan, kening segala macam, terus dia bilang bibir itu tidak ada. Jadi saya bilang setegaskan lagi, secara hukum saya mau mempertanggungjawabkan dan bisa mempertanggungjawabkan. Secara hubungan saya berikhtiar kepada Allah, ya. Sumpah mubahalah, Quran itu mau saya tanggung. Kalau begitu kondisinya, dikata cium kiri, cium kanan. Melansir Detik News, Syafri Harto tak hanya menepis kabar miring tentang dirinya, ia bahkan akan menuntut mahasiswi yang menuding perilaku tidak terpujinya itu sebanyak 10 miliar rupiah. Ia juga mengatakan akan mencari aktor intelektual di balik video viral tersebut. Menurutnya, video yang tersebar seakan dikaitkan dengan dirinya yang akan maju pada pemilihan Rektor Universitas Riau pada tahun depan. Menyusul perkara video viral pengakuan mahasiswi tersebut, ratusan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Rektorat Universitas Riau pada Jumat sore. Mendesak Rektor Universitas Riau untuk memberikan perlindungan hukum, perlindungan akademik, dan pendampingan secara psikologis bagi korban secara kontinu. Dan mengecam pihak-pihak yang berusaha untuk menutupi dan melindungi pelaku pelecehan dan kekerasan seksual. Menanggapi hal ini, Wakil Rektor 2 Bidang Umum dan Keuangan Unri mengungkapkan, kampus telah membentuk tim pencari fakta untuk menindaklanjuti kasus dugaan pelecehan tersebut. Fahrian Bahri, UTV, mengabarkan. Banjir bandang yang menerjang Kota Batu, Malang, Jawa Timur pada 4 November merusak ratusan rumah dan mengakibatkan 10 warga hilang terseret arus. Kapolda Jawa Timur lantas membentuk satuan tugas gabungan melakukan upaya pembersihan dan pencarian warga yang terseret arus hingga penanganan bagi warga terdampak. Ratusan rumah warga rusak dan 10 warga dinyatakan hilang terbawa arus banjir bandang yang terjadi pada 4 November di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Kondisi ini membuat Kapolda Jatim Inspektur Jenderal Polisi Niko Afinta pada 5 November membentuk satuan tugas gabungan. Terdiri dari anggota Polri, TNI, serta unsur pemerintah, provinsi, dan kota. Satgas yang dimaksud akan meninjau lokasi bencana, meliputi Satgas Pemulihan, identifikasi korban, logistik, komunikasi, dan pendataan. Namun sebagai langkah awal, Satgas Gabungan dikerahkan untuk melakukan upaya pembersihan dan pencarian korban. Satgas Gabungan juga melakukan penanganan bagi warga terdampak, seperti pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan makan, dan air bersih. Ibu Wali, tapi dengan kami tadi dengan Bapak Kasdam sudah membuat tim-tim yang telah kami bentuk tadi. Yang paling penting mohon pada masyarakat ya, kalau nanti diimbau untuk mengungsi tolong diikuti terlebih dahulu. Karena kami nanti takutnya ada hujan susulan dan akan terjadi longsoran lanjutan. Seperti yang diketahui, banjir bandang melanda Desa Sumber Berantas dan Sambong, Desa Bulukerto, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Banjir disertai lumpur, batu, dan material lainnya menyebabkan ratusan rumah warga rusak. Derasnya arus bahkan menghanyutkan 10 orang warga, 9 orang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan 1 orang masih dalam pencarian. Dari Malang, Jawa Timur, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru di Barcelona, menggantikan posisi Ronald Koeman yang resmi dihentikan pada pekan lalu.
Negosiasi alot antara Barcelona dan Al-Sadd akhirnya rampung. Klub papan atas Liga Qatar itu menyerah dan sepakat melepas sang pelatih. Sebelumnya, Xavi dikabarkan mengucapkan salam perpisahan kepada anak asuhnya usai Al-Sadd bermain imbang melawan Al-Duhail dalam lanjutan Liga Qatar. Kabar Xavi yang dikait-kaitkan dengan Barcelona telah berhembus sejak lama. Mengingat Xavi merupakan salah satu pemain legendaris di Barcelona sama halnya seperti Koeman. Saat itu, peran Xavi di lini tengah tidak tergantikan. Ia menjadi sosok penting dalam era keemasan Barcelona bersama Andres Iniesta dan Lionel Messi. Zuriat Agung Nugraha, UTV mengabarkan. Kejaksaan Negeri Bintan dan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang melangsungkan jalan santai bersama sembari melangsungkan bersih-bersih di sepanjang Jembatan Satu Dompak, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Sabtu 6 November. Kejari Bintan dan PN Tanjung Pinang melangsungkan kegiatan berolahraga sambil bersih-bersih di Jembatan Satu Dompak, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kegiatan ini ikut diramaikan para pegawai dari kedua instansi. Selain memungut sampah yang berserakan di sekitar jembatan, para pegawai juga membersihkan rumput-rumput liar hingga membersihkan celah-celah jembatan yang tersumbat sampah. Dari aksi bersih-bersih ini, terkumpul berkantung-kantung sampah hingga memenuhi satu mobil pickup. Kepala Kejari Bintan Iwayan Riana mengatakan, kegiatan bersih-bersih ini dilakukan demi menciptakan lingkungan sehat saat berolahraga atau bersantai di sekitar jembatan. Selama ini kami hampir tiap Sabtu dan Minggu melakukan jalan kaki di sekitar Jembatan Dompak. Kami melihat banyak sekali sampah-sampah. Jadi inisiatif kami berdua kolaborasi antara Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Desa Negeri Bintan. Kami gerakkan anggota kami untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di Jembatan Dompak. Iwayan Riana berharap kedepannya dapat berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk melakukan kegiatan gotong royong bersama demi menjaga lingkungan tetap bersih. Selain itu, Ketua PN Tanjung Pinang Fahmiron menambahkan, kegiatan gotong royong ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi antar pegawai pengadilan dan Kejari Bintan. Melihat ini potensi nih untuk dikembangkan sebagai pariwisata yang bagus. Sehingga kami dengan Pak Kejari setiap hari kami sekurang-kurangnya sampai ke lapangan bola. Lapangan bola. Kami sana jalan terus, kami lihat. Kemudian kami berbincang-bincang dengan Pak Kejari dan rekan-rekan yang ada. Ini kayaknya ada perlu digerakkan nih institusi terkait sehubungan dengan kebersihan dari Jembatan Dompak ini. Dipilihnya Jembatan Dompak 1 sebagai lokasi gotong royong dikarenakan lokasi yang kerap dimanfaatkan sebagai lokasi berolahraga dan berwisata ini dinilai kurang terawat kebersihannya. Terutama dari sampah plastik, kemasan makanan dan minuman yang dibuang secara sembarangan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Bunga Ashab, UTV mengabarkan. Badan Pusat Statistik mencatat indeks harga konsumen di Batam, Kepulauan Riau mengalami inflasi mencapai angka 0,32% pada bulan Oktober 2021. Kenaikan harga barang dan jasa di Batam disebabkan oleh makanan jadi, minuman, dan rokok. Kepala BPS Batam Rahmat Iswanto mengatakan angka inflasi ini apabila dikumulatifkan sejak Januari 2021, maka inflasi di Batam telah mencapai angka 0,98%. Sedangkan untuk year on year mencapai 2,37%. Ia menjelaskan, inflasi di Batam disebabkan oleh makanan jadi, minuman dan rokok yang mengalami inflasi sebesar 0,31% dengan andil 0,19%. Nah, inflasi kita yang sebesar 0,32% itu lebih disebabkan karena pergerakan harga pada kelompok makanan jadi, minuman, dan juga tembakau itu pada kelompok itu yang mengalami inflasi sebesar 0,31% dengan andil 0,19. Kemudian yang kedua adanya peningkatan pada kelompok transportasi komoditi, utamanya adalah
tarif angkutan udara kita mengalami inflasi sebesar 1,75% dengan andil 0,21%. Namun beberapa komoditi di Batam mengalami penurunan harga dan penurunan indeks, seperti peralatan pribadi dan jasa lainnya. Sejumlah komoditi itu turun sebesar 0,31% atau andilnya minus 0,2%. Maka inflasi kita pada bulan Oktober 2021 itu menduduki peringkat ke-11. Artinya ya memang masih moderat lah inflasi kita. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Berpenampilan bak Putri Duyung tak selalu mudah. Di Xiamen, Fujian, Cina Timur, Yu Yijin mulai menjadi putri duyung profesional. Menjalani perannya di The Ocean Science Park, Yu Yijin menjadi viral di dunia maya. Berpenampilan bak Putri Duyung di dalam akuarium tak selalu mudah. Dengan pengalaman menyelam bertahun-tahun, Yu Yijin menjadi putri duyung profesional di salah satu wahana di Ocean Science Park di Xiamen, Fujian, Cina Timur. Penampilan Yu menjadi sangat populer dan mendapatkan banyak penggemar. Video penampilannya bahkan diunggah banyak akun media sosial hingga viral di internet. Yu telah lama mengenal lingkungan bawah air, namun bermain sebagai putri duyung merupakan aksi yang jauh lebih sulit daripada menyelam normal. Ia berharap penampilannya dapat menunjukkan kepada penonton tentang keselarasan antar manusia dan laut di multidimensi, sekaligus menarik banyak orang untuk olahraga laut. Dari Xiamen, Fujian, Cina Timur, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.